Hai guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kenapa sih kemarin-kemarin kamu nggak konten? Pasti ada yang bilang kayak gitu. Dan ternyata gue klarifikasi kalau kemarin itu gue sakit. Mohon maaf ya, gue sakit. Jadi aku nggak bisa konten lagi dengan maksimal. Dan hari ini Tuhan mengizinkan aku untuk membuat konten lagi buat kalian. Dan mulai hari ini aku akan nge-vlogin lagi untuk kalian hal-hal kocak lagi. Tapi ini temanya beda ya. Edisi konten kali ini adalah kegiatan di masa SMA yang kocak-kocak banget deh, pastinya pasti kalian kangenin kan. Dan kalian tahu bahwa aku udah lulus SMA tahun ini dan sekarang aku mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi ada banyak banget kenangan-kenangan di masa SMA yang sangat cocok banget, yang bikin ngangenin banget gitu, bikin perasaan gua gimana gitu. Kayak lebih kangen aja gitu sih. Sebelum lanjut, bentar guys untuk mampir di channel aku dengan like, comment, and subscribe biar aku semakin semangat kontennya ya. Jadi yang gua ingat itu pada masa pandemi kemarin, aku mulai masuk di SMA itu tanggal 13 Juli 2021 kemarin. Pas zaman-zaman pandeminya lagi merebak banget. Gue ngedaftar ke sekolahnya itu lumayan repot sih ya, harus ingin ke tetangga dulu, ke ini dulu ya kan. Dan akhirnya setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya di bulan akhir Juli ya, akhir Juli 2021, akhirnya gue keterima di SMA favorit gue. Ya pasti kalian tahu lah di mana gitu. Nah baru pertama sekolah aja udah nemuin hal kocak saat pendaftaran. Gue nggak sengaja ngelempar pisang ke jalan itu kan, ke jalan yang bagian halaman sekolah, berhubung kantor pendaftarannya dekat dengan halaman sekolah. Gue sengaja sih sebenarnya ngebuang-buang pisang di situ. Tiba-tiba kepleset sama gurunya sampai jatuh di situ. Ini pisang siapa ditanya? Gue ketawa-ketawa aja gitu kan. Maaf bu, saya jujur, ini pisang saya. Malu aja sampai malu gitu ya kan. Diomelin lah gue waktu masa-masa SMA itu, waktu pendaftaran kemarin pas jalur penerimaan siswa baru. Dan akhirnya ditegur lah kita waktu buang sampah itu gitu kan. Ibu gurunya menegur saya, ngapain kamu buang sampah sembarangan, siapa yang melakukan ini, siapa yang ngajarin. Dan ternyata saya tunjuk tangan. Saya bu, waduh udah gak tahu etika banget. Gimana nanti kalau udah masuk gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa ibu, maklumin, karena ya baru pertama kali sekolah di sini, itu etikanya belum, nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu harus tetap menjaga sopan santun, ya udah. Nah sekarang masuk ke pada pelajaran tatap muka yang pertama di pandemi COVID kemarin. Di bulan September kemarin akhirnya gue masuk sekolah seperti biasa tatap muka, tapi dengan keadaan terbatas ya. Waktu itu kan PPKM kalau nggak salah, PPKM ya, PPKM atau PPDB berapa gitu ya. Dan waktu itu kegiatan pertama kita bersih-bersih kelas di situ. Dan gue nemuin hal kocak lagi pas di situ. Bang pertama aja udah bikin keselin temen. Waktu dulu pernah tuh kan nggak sengaja numpain lagi sampahnya dari dari pengki gitu, dari pengki. Dan akhirnya gue aja ketawa-ketawa aja gitu kan waktu itu kan aku nggak tahu tuh, nggak ngeliat kalau ada kucing di lantainya itu lagi ngedungkur gitu. Akhirnya gue ngompat jatuh deh tuh. Wah keberantakan lagi gitu, dia melin sama temennya di situ. Dan akhirnya seluruh seisi ketawa semua gitu teman-teman gue, kocak banget. Ini baru pertama aja udah kocak banget sih asli. Mana lagi pandemi ya kan, pandemi kan itu harusnya ada kesadaran dikit lah gitu. Cuman itu gue kesadaran dikit aja, habis itu udah nggak ada apa-apain lagi, normal-normal aja gitu. Pokoknya kocak banget pas masa SMA deh. Dan akhirnya semua pelajaran tatap muka terbatas telah dimulai. Dari bulan September kemarin aku ngerasa itu biasa aja sih, kan masih suasana pandemi ya kan, belum efektif banget seperti sekarang gitu, kayak sebelum pandemi sebelumnya gitu. Jadi waktu itu ada hal kocaknya banyak banget yang gue ingat tuh. Waktu istirahat pas perdana masuk sekolah pandemi, kan gue kan izin kencing ya kan, izin kencingnya mohon maaf ya gitu ya, nggak apa-apa kata temen gue. Dan akhirnya gue tahu nggak ngompol, tiba-tiba gue ngompol pas lari, pas mau tangga gitu kan. Maaf ya, gue bukannya gimana, gue kan masih agak kanak-kanak sikapnya kan waktu awal-awal pandemi ya kan.
terutama di SMA, yang bikin gue inget banget, bikin gue kangen banget pas masa itu. Jadi gue ngumpul pas lagi mau lari ke kelas, ke toiletnya kan toilet sekolah gue kan jauh tuh, agak ke depan dikit, dan akhirnya ya diketawain semua orang sih, tapi nggak terlalu banyak juga sih ngumpulnya. Ngumpul gue rada-rada doang waktu itu, ngerasa gimana gitu kan. Gue udah diketawain berapa orang tuh, banyak tuh, guru-guru juga. Kocak banget deh, dijamin. Lu udah kelas 10 masih ngumpul. Maklum lah, gara-gara pandemi semua hal kocak itu telah beberapa kali gue lakuin sampai gue ke ujian kenaikan kelas nih. Biasanya kan kalau ujian kenaikan kelas waktu pandemi kemarin tuh nggak boleh nyontek. Ada hal kocak banget di situ. Temen gue namanya berinisial R juga ya, saya R juga, maksudnya R yang lain, inisial R. Dia ketahuan nyontek di HP, dan akhirnya guru pengawas ya, nggak tahu guru siapa waktu itu, belum kenal, tiba-tiba ngambil HP dia dan langsung diomelin gitu, jangan kayak gitu kan. Masih ingat banget gue waktu itu kan, jadi ngerasa itu kayak gimana ya, kayak tegang gitu kan, mana gurunya galak banget gitu kan, gak boleh nyontek gitu kan, dan ngerasa itu kayak gue ketawa-ketawa aja gitu kan, ini lagian ngapain juga ya kan. Sebenarnya bukan nyontek sih, main game, mentang-mentang dia udah selesai ujian malah main game. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu mah gara-gara pandemi ya kan, gara-gara efek pandemi ya akhirnya gini deh. Nah sekarang kita masuk ke slide 2 waktu kelas 11. Waktu pertama kelas 11 itu ada satu murid yang sangat terkenal banget nih, cewek yang berkerudung pendek, yang kacamata, pasti kalian tahu. Dan itu menurut gua itu orangnya ya baik lah ya, orangnya baik, santun ya kan, awalnya gua kira. Dan gak nyangka banget guys, setelah berlangsung itu keadaannya sih baik-baik saja ya. Waktu awal masuk kelas 11 itu baik-baik saja, nggak terlalu ngeri gimana gitu kan, tegang apa gimana gitu masih ada di situ, karena masih suasana pandemi juga. Masih suasana pandemi juga gitu kan. Nah tapi di masa kelas 11 juga banyak bercandaannya nih. Aku orangnya ngelawak gitu waktu kelas 11. Sebenarnya kelas 11 itu gue introvert ya, gue orangnya introvert, gak terlalu bersosialisasi gitu, masih pendiam, masih gara-gara HP gue hilang itu aja sebenarnya. Gara-gara HP gue hilang gue jadi pendiam, serius ya. Jadi berulang kali gue bilang kalau HP gue hilang tuh karena keteladaran gue sendiri. Gue bukan pendiam sih, masih belum pede aja gitu, belum gimana nasib HP gue yang hilang gitu ya kan. Dan akhirnya saat kita mau rencana gue ke kampus nih, waktu Januari kemarin kita udah persiapkan banget tuh segala peralatan sama uang ya kan. Tapi aku sedih banget guys, waktu kemarin gue ke kampus gue udah siapin, itu belum siapin barang, masih uang ya kan, uang dulu, uang udah lunas. Tapi Tuhan berkata lain guys, aku sakit anyang-anyangan lah ya kan. Justru kalau anyang-anyangan tuh bikin bahaya, udaranya dingin, terus ini ya kan. Aku bingung banget, aku kesel banget, aku gak bisa ikut gue ke kampus, ke Bromo ya kan, ke Bromo dari Jakarta ya, Jakarta ke Tangerang itu ya, lupa deh posisinya gitu ya kan. Gue kesel banget, tapi aku bisa mengingat yang baik kalau Tuhan itu baik sebenarnya pada saya waktu gue ke kampus kemarin. Dan semua berlalu hingga pada kelas 11 mau kelulusan ya, ujian ya kan. Ya keadaannya normal gitu-gitu aja, tulisnya juga dari HP gitu kan. Kadang gue berpikir kayak aduh udah biasa mainnya mah ujian-ujian HP, tapi gue paniknya HP gue itu ngedrop pada saat ujian. Waktu itu sisa berapa ya terakhir ujian, pas jam 1 ya kan, jam 1 pas kita ujian
baterai gue sisa 15%. Gue udah bingung tuh, apa mikir gue drop gitu apa gimana gitu. Dan akhirnya ada napas lega ya, ada napas lega. Di situ baterai gue selesai ujian masih sisa 5%. Wah, HP apa kali ya ini. Dan ternyata kalian tahu waktu ujian kemarin, HP gue Xiaomi Redmi 4, Xiaomi keluaran tahun 2016. Apa-apa dong, yang penting RAM 3 ya kan, baterainya tahan lama. Masih bisa lah ya, masih terbilang ngelin lah ya. RAM 3 kan kok cukup buat aktivitas kita, konten, terus ujian, terus tugas-tugas lain lah. Dan akhirnya di masa terakhir kita, yaitu kelas 12. Di sesi ini kita mendapati hal-hal yang biasa saja sih. Jadi waktu pertama gue masuk di kelas 12 itu paling suasana kelasnya lebih gerah banget, asli. Nggak ada suasana baru, teman baru aja belum dapet. Dan mungkin karena masih ingat masa lalu, dan akhirnya sudah itu aja sih, sudah musnah gitu. Sudah punya apa ya namanya, udah punya gadget baru sih awalnya waktu kelas 12 itu kan. Dan gue itu waktu pertama kelas 12 itu baru pertama masuk langsung belajar aja gitu, langsung belajar biasa, pulang jam 3 loh guys. Jam 3 gue udah bingung tuh, gue udah panik. Kenapa? Pulangnya jam 3 sore. Jam 3 sore, bayangin jam 3 sore. Lama banget, dari jam setengah 7 pagi. Udah gitu dimajuin lagi ya kan. Kalau majuin sih sama aja, masih sama kayak waktu kelas 10-11 gitu ya kan. Yang paling keselnya hari Jumat jam 6 jadi sekolah. Karena pengajian gitu kan. Berarti kamu gak ikut ngaji dong? Enggak lah, aku nonis gitu. Aku bilangin sama ketua bukan ketua kelas, sama ketua OSIS kan. Ketua OSIS yang bilang kayak gitu, kok kamu gak ikut itu, ya minimal kamu di luar saja, toleransi. Iya, tapi katanya yang nonis di kelas aja. Ya udah, berpikir gitu. Dan akhirnya ya bahagia banget ya di kelas 12, bisa saling tukar cerita di masa-masa itu. Dan hingga saatnya waktu kapan ya, waktu bulan Agustus tuh ada lomba tuh, seneng banget bisa lomba bareng sama temen. Walaupun gue nggak ikut sih, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ kan, ngobrol di tirai itu, saling ngobrol gitu kan, seru banget dah waktu kelas 12. Jadi kangen hingga saat ini. Ya itu aja lah guys cerita kita kali ini. Mohon maaf ya guys kalau apabila gue ada salah kata dan ceritanya singkat, soalnya di memo gue cuma segini doang gue dapet. Itu gak full banget sih, ada beberapa cerita yang mungkin ngarang ya, tapi itu kan seingat aku aja gitu, seingat aku. Dan akhirnya ya gimana gitu kan, ya sedih gitu, bawahnya sedih aja terus gitu. Ya kayak kenangan kita di masa SMA itu gimana, bukan SMA aja sih, kita udah melewati jenjang dari TK sampai SMA ya kan, di masa-masa kita sekolah, di masa-masa kita pakai sepatu, di masa-masa kita pakai seragam lengkap, dasi, terus apa lagi ya, di masa-masa kita upacara, ujian, dan eskul gitu kan, itu udah berakhir semua. Dan akhirnya gue melanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, beda banget kan, udah nggak ada upacara, ada sih wajib malah, udah nggak ada aktivitas bermain, istirahat, ya kayak sekolah biasa gitu ya kan. Udah ngerasa sedih pada akhirnya. Itulah kenangan kita, dan akhirnya kita harus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap semangat berusaha dan semoga meraih yang sukses gitu kan, dengan tetap berdoa, berusaha, dan selalu mengingat hal yang positif. Ya itu aja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe biar aku semakin semangat kontennya ya. Thank you, see you next time, bye bye.